Ya, oh ya, coba, Ya, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Eh, Baik. Sudah makan semua? Sudah sarapan ke sekolah? Sudah ya? Oh, oke, sudah. Iya, sarapan itu penting ya, Nak ya, karena untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah itu harus dengan fisik yang kuat. Nah, salah satu di antaranya adalah sarapan pagi. Kalau Ananda sekalian tidak sarapan pagi, ya nanti lemah, tidak bisa menerima materi pelajaran dengan baik dan tidak bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama sebagai umat muslim kita berdoa dulu nak ya. Ada Ananda yang bisa memimpin doa? Ananda Kasmin mungkin bisa memimpin doa sebelum belajar? Siap, Ustaz. Siapa? Ya, silakan pimpin teman-temannya untuk membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pertama pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Ya, dengan tema Kubaca Al-Qur'an dengan tepat. Nah, Ananda sekalian, kalian kan sudah kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Saya yakin dan percaya semuanya sudah bisa membaca Al-Qur'an yang dengan baik dan benar ya. Masih ada yang belum? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Materi kita adalah, insya Allah kita akan pelajari tentang mat tobi'i. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hari ini kita akan belajar materi tentang mat tobi'i. Ah, baik, untuk memperjelas materi, silahkan simak video yang akan saya sampaikan. Jadi Ananda sekalian silahkan Anda menyimak. Nanti setelah menyimak kita akan membahas ulang. Al-Quran hadis pada kurikulum merdeka pada tingkatan fase D. Pada tingkatan fase D, capaian pembelajaran yang harus kita capai adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan maqsadi, maqsadi dan bacaan balik agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran pada tingkatan fase D ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah memahami dan menganalisis hukum bacaan-bacaan maqsadi agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kami kita pembelajaran pada kelas 7 yaitu memahami dan menganalisis hukum bacaan yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu pengertian materi. Apa itu materi ini? Mat berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah yang artinya menambah. Sedangkan tobi artinya biasa.
Dari kedua kata tersebut, istilah mat tabi'i artinya mat biasa atau mat asli. Dengan begitu, bisa diambil pengertian bahwa mat tabi'i adalah kata yang terdapat di dalam Al-Quran yang berakhir fathah diikuti dengan alif atau harokat kasrah diikuti dengan huruf ya sukun atau harokat dhamma yang diikuti huruf waw sukun. Nah, apa hukum bacaan mat tabi'i? Hukum bacaan mat tabi'i ini terjadi ketika huruf alif sesudah harokat fathah dan atau terdapat huruf ya sukun atau mati sesudah harokat kasrah dan huruf waw sukun sesudah harokat dhamma. Contoh bacaan mat tabi'i. Apabila sudah mempelajari hukum bacaan dalam ilmu tajwid, maka seorang pembaca Al-Quran dengan sepantasnya mempraktikannya ketika membaca Al-Quran. Dan setiap kali menemukan ayat yang merupakan bacaan mat tabi'i, maka sebaiknya membaca sesuai kaidah mat tabi'i, yaitu dengan cara memanjangkan menjadi dua harakat. Contoh pada kata innallaha syadidul iqab. Kalimat syadid disebut mat tabi'i karena terdapat huruf ya sukun yang terletak setelah harakat kasrah. Maka huruf dal kasrah dibaca panjang dua harakat. Syadidul iqab. Selanjutnya pada contoh yang lain, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pada kata suduri terdapat waw sukun setelah dal berharokat dhamma. Maka dal berharokat dhamma dibaca panjang dua harakat. Sudurin nas. Pada contoh yang lain, azaban alimah. Pada kata azab terdapat huruf alif sukun setelah huruf dal berharokat fathah. Maka huruf dal berharokat fathah dibaca panjang dua harakat za azaban alimah. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Baik, Ananda sekalian, bagaimana? Sudah disimak dengan baik tadi video pembelajarannya? Sudah ya? Di sini, ya baik, Ananda sekalian. Kembali saya akan menjelaskan bahwa salah satu yang dipelajari di dalam Al-Quran hadis untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah kita harus menguasai ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid itu ada banyak sekali materi yang kita pelajari, ya. Ada hukum bacaan nun mati, ada idgham bigunna, idgham bila gunna, ada mat, ada wakaf dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas mat tabi'i. Dalam pembahasan ini ada dua kata. Yang pertama adalah mat, yang kedua adalah tabi'i. Ananda, ada yang tahu tadi apa pengertiannya mat? Tadi sudah ditayangkan apa mat? Ananda sekalian, ada yang bisa? Iya, mat. Iya, apa? Ananda Rahmat? Tadi saya dengar Pak Ziad katanya. Iya. Tambahan. Iya. Mat sering diartikan ziyadah atau menambah. Apanya yang ditambah? Apanya yang ditambah, Nak? Panjang bacaan. Jadi yang ditambah itu adalah panjang bacaan. Sehingga mat bisa juga diartikan adalah panjang atau memanjangkan bacaan huruf hijaiyah dengan kaidah-kaidah tertentu. Itulah adalah mat. Jadi sekali lagi kita perjelas, mat adalah ziyadah atau menambah, yang ditambah adalah panjangnya bacaan
huruf hijaiyah. Dipaham ya nak ya? Nah, Ya, insyaallah. ya, mat itu terbagi dua, ya. Mat ini terbagi dua. Ada mat asli, ada mat far'i. Ya. Nah, mat asli sering juga disebut dengan mat tabi'i. Ini yang akan kita pelajari. Yang kedua tadi adalah mat far'i. Mat far'i ini adalah pengembangan dari mat tabi'i. Ya. Jadi sekali lagi Anda sekalian, mat far'i adalah nanti pengembangan dari mat tabi'i. Perubahan mat tabi'i menjadi mat far'i. Nanti mat far'i terbagi-bagi lagi. Ya, terbagi 13. Ya, ada mat arid li sukun, mat iwat, mat lain sampai 13. Insyaallah kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan fokus pada mat tabi'i. Nah, mat tadi adalah panjang atau memanjangkan bacaan. Sedangkan tabi'i adalah biasa. Ya, biasa, umum. Panjangnya umum, biasa. Nah, sekarang dari tayangan tadi kita juga mempelajari bagaimana hukum membaca mat tabi'i. Nah, ada yang tahu Ananda sekalian? Bagaimana hukum membaca mat tabi'i tadi? Dipanjangkan berapa harakat? 2 harokat. Betul sekali Ananda sekalian. Dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Ah. Sebenarnya ada berapa harakat di dalam Al-Quran? Ah, Ananda sudah pelajari? Ada berapa macam harakat di dalam Al-Quran? Di dalam ilmu tajwid? Belum pernah dipelajari, Pak. Oh iya. Ah, di dalam Al-Quran harakat itu ada 1 alif, ada 2 alif, ada 2/2 alif, ada 3 alif. Nah, apa itu 1 alif? Maksudnya 1 alif maksudnya dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Kalau 2 alif dipanjangkan sepanjang 4 harakat. Kalau 2/2 alif, 2/2 alif dipanjangkan 5 harakat. Dan yang terakhir adalah 3 alif. 3 alif itu dipanjangkan 6 harokat. 6 harakat. Luar biasa Kasmin. Iya. Nah, sekarang kita akan praktekkan dulu supaya kita tahu semua yang mana 2 harakat, yang mana 4 harakat, yang mana 5 harakat, yang mana 6 harakat. Nah, sebelum kita masuk ke mat tabi'i yang 2 harakat ya, kita akan mempraktekkan bersama. Jadi kalau saya mengatakan A itu 1 harakat ya. Kalau saya biasanya juga kita biasa untuk pembelajaran bisa kita bantu dengan tepukan. Ya, kalau saya mengatakan A itu berarti 2 harakat. Kalau saya mengatakan A itu berapa harakat, Pak? 4 rakaat. Bisa juga kalau pemula bisa juga menggunakan gerakan tangan. Misalnya kita akan panjangkan A menjadi 5 harakat. A. Nah, itu 5 harakat. Atau yang terakhir 6 harakat. A. Nah, itu 6 harakat. Boleh kita akan praktik sama-sama nak ya? Nah. Prakteknya adalah silakan ikuti setelah saya. Kita akan baca abata tanpa harakat. Ya, 1, 2, 3. Abata. Pendek-pendek saja, pendek, belum mempunyai harakat. Alif. Abata. Iya, luar biasa. Sekarang kita akan panjang. Ya, luar biasa. Sudah betul, Bang. Sebetulnya Ananda, kita akan panjangkan sebanyak 2 harakat. Abata. Itu 2 harakat, masing-masing 2 harakat. Ya, bersamaan ya. 1, 2, mulai. Iya, luar biasa Ananda sekalian. Jadi itulah tadi macam-macam harakat di dalam ilmu tajwid. Ada 2 harakat, ada 4, ada 5, ada 6. Khusus untuk mat tabi'i, dipanjangkan sepanjang
2 harakat. Nah, apa itu mad tabi'i? Kapan terjadi mad tabi'i? Nah, tadi sudah ditayangkan. Kembali kita lihat di tayangan ini. Apa itu mad tabi'i? Kapan? Jelas ya nak ya tampilannya? Jelas. Iya. Nah, ini. Jadi ananda sekalian, mad tabi'i terjadi karena adanya 3 huruf sukun. Ya. Yang mana itu? Alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Jadi, sekali lagi ananda sekalian, mad tabi'i terjadi karena adanya salah satu, apakah alif sukun, apakah waw sukun, atau ya sukun. Dengan catatan, kalau alif sukun, itu di sebelumnya ada huruf berharakat fathah. Nah, kalau ya sukun, sebelumnya ada huruf berharakat kasrah. Dan kalau waw sukun, sebelumnya ada huruf berharakat dhamma. Itu persyaratannya nak ya. Nah, tidak boleh ditukar-tukar. Kalau tertukar itu bukan lagi mad tabi'i namanya. Nah, kita lihat contohnya. Ini tadi. Jadi huruf alif sukun setelah huruf berharakat fathah. Huruf ya sukun setelah huruf berharakat kasrah. Dan huruf waw sukun setelah huruf berharakat dhamma. Jadi saya ulangi lagi. Ada berapa huruf untuk terjadinya proses mad tabi'i ananda sekalian? 3. Iya, luar biasa. Huruf apa itu? Alif. Sukun, ya sukun, waw sukun. Iya, luar biasa ananda sekalian. Sekarang kita masuk kepada contohnya ya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Innallaha syadidul iqab. Nah, perhatikan fokus kepada kata syadidu. Syadidu ya. Nah, dal berharakat kasrah diikuti oleh ya sukun. Nah, inilah yang dinamakan mad tabi'i. Ya. Jadi dalnya ini dibaca panjang sepanjang 2 harakat. Iya. Kita baca sama-sama dan kita akan berfokus pada syadidu. Ya, siap-siap ya Nanda? A, ba, ta. Innallaha syadidul iqab. Oke, mantap, luar biasa. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini pada kata iqab. Di sini juga ada mad tabi'i. Ya. Kenapa bisa? Ada yang bisa jelaskan kenapa pada kata iqabi terdapat mad tabi'i? Alif. Ada alif dan sebelum alif ada qaf berharakat fathah. Iya, betul sekali. Luar biasa Ananda Kasmin. Nah, ini huruf qaf berharakat fathah diikuti alif sukun. Persyaratan selanjutnya, ya Ananda, persyaratan selanjutnya bahwa setelah huruf mad, maka hurufnya harus dibaca sambung. Ya, dibaca sambung. Nyambung, tidak boleh maksudnya tidak berhenti, tidak wakaf, harus wasal. Kalau kita wakaf, maka dia akan berubah menjadi mad far'i. Ya. Saya ulangi nih. Mad tabi'i ketika kita wakaf di huruf setelah huruf mad tabi'i, maka dia akan berubah menjadi mad
far'i. Nanti mat far'i terbagi-bagi. Ya. Ada mat arid li sukun, mat iwat, dan lain-lain sebagainya. Ada 13. Jadi kalau ikobi, kalau kita wakaf di huruf ba, ikob, maka yang tadinya mat tobi'i bukan lagi mat tobi'i namanya, tetapi dia akan berubah menjadi mat arid Arid li sukun. sukun. Luar biasa. Kalau mat arid li sukun bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat. Itu kalau mat arid li sukun. Tapi nanti kita pelajari lebih mendalam lagi. Kita fokus saja kepada mat tobi'i. Selanjutnya, setelah mat tobi'i, kalau terdapat huruf hamzah, itu bukan lagi mat tobi'i namanya, tetapi berubah menjadi mat far'i. Jadi, syarat terjadinya mat tobi'i yang pertama tadi, terdapat huruf alif, waw, dan ya sukun dengan pasangannya, dibaca wasal, tidak wakaf, dan tidak terdapat hamzah di belakangnya. Ya, tidak terdapat hamzah di belakang. Karena kalau terdapat hamzah di belakangnya, maka dia akan berubah menjadi mat wajib muttasi atau wat jaiz munfasi. Kita masuk, ini adalah contoh, kita fokus saja di sini syadidul iqab. Dalnya ini termasuk mat asli atau mat tabi'i, dibaca panjang 2 harakat. Tidak boleh lebih. Nanti kalau ada yang membaca innallaha syadidul iqab, itu salah nak ya. Karena ini hanya bisa dipanjangkan 2 harakat. Syadidul iqab. Baik, kita pindah ke contoh selanjutnya. Ini kita fokus kepada huruf dhammah. Tadi salah satu syarat terjadinya mat tabi'i, terdapat huruf waw didahului huruf berharakat dhammah. Di sini ada sudu. Nanti kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita baca sama-sama. Siap? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Kita fokus kepada kata suduri. Ini ada huruf dal berharakat dhammah, diikuti dengan huruf waw sukun, dan kita tidak wakaf di huruf ro. Kita baca sambung rinnas. Maka inilah yang termasuk mat tabi'i. Kalau kita wakaf di huruf ro, itu akan berubah menjadi mat arid li sukun, sudur. Allazi yuwaswisu fi sudur. Itu bukan mat tabi'i lagi. Tapi kalau kita wasal, kita sambung sudurin nas. Itu ya. Baik, Ananda sekalian perhatikan coba. Selain suduri, apakah terdapat mat tabi'i pada ayat ini? Ada yang bisa cari? Alladzi. Iya, luar biasa. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa allazi ini disebut mat tabi'i? Ada yang bisa menjelaskan Anda? Ya sukun jatuh setelah harakat kasroh. Luar biasa, Abdurrahmat. Terdapat ya sukun setelah huruf berharakat kasrah. Maka huruf zalnya ini dibaca panjang berapa harakat Nanda? 2 harakat. 2 harakat. Jadi jangan dibaca lebih dari 2 harakat. Oke, baik, karena waktu insyaallah demikianlah pembelajaran kita tentang mat tabi'i ini. Baik, lakukan proses penutupan. Saya kasih waktu 3. Bunyi ketika bel berbunyi, Anda punya waktu 3 menit untuk melakukan proses penutupan karena kami nilai. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah tadi kita membahas mat tabi'i. Bagaimana? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Baik, karena waktu kita terbatas, nanti saya akan bagi kepada 3 kelompok ya. Saya akan bagi kepada 3 kelompok. Di sini ada 9 orang. Saya bagi 3 kelompok untuk proyek ya. Saya akan memberikan tugas. Jadi kelompok pertama Ananda Abdurrahmat
Ahmad Rojali dan Ananda Asfari. Itu kelompok pertama. Nanti kelompok kedua, Ananda Iqbal, yang selanjutnya Ananda Kasmin, dan Ananda Muhammad Arif. Itu kelompok kedua. Selanjutnya kelompok ketiga, Ananda Nur Hidayah, Ananda Padelami, dan Ananda Sarmatul Janiyah. Ya, adil ya, masing-masing 3 kelompok. Nah, tugasnya di rumah Ananda, silakan Anda membuat sebuah portofolio, cari di dalam Al-Quran minimal 10 ya, minimal 10 contoh masing-masing 3 huruf ya. Jadi nanti ada 3 huruf ya, dibuatkan portofolio, tuliskan ayat berapa, surah berapa ya, paham ya? Nah, dipaham. Jadi masing-masing nanti bisa bagi tugas, siapa yang mencari alif, siapa yang mencari waw, siapa yang mencari ya. Insyaallah nanti kita akan pertemuan selanjutnya, nanti kita akan persentasekan masing-masing di depan kelas. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pembelajaran Al-Quran hadis. Bagi temannya yang belum paham, bisa saling berkomunikasi satu sama lain ya, saling membantu temannya kalau ada yang belum memahami materi. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa membaca surah Al-As. Kita baca sama-sama ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ingat tugasnya Nanda ya. Insyaallah kita akan periksa minggu depan. Demikianlah akhirul kalam. Minallahi musta'an wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap di save ya, save recordingnya, di save. Sudah auto save itu?